Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 92. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di planet terpencil, Wang Lin kembali muncul dan memulai berkultivasi. Sambil menyimpan kapak merah yang berhasil ia rebut, ia memeriksa harta peninggalan sang leluhur dan menemukan cairan darah murni garis keturunan dewa kuno yang sangat berharga untuk penguatan tubuhnya. Ia juga menemukan roda kecil misterius yang menyimpan jiwa tersegel. Kecurigaan Wang Lin terbukti ketika roda itu pecah dan melepaskan jiwa wanita misterius bernama Meiji yang memiliki kekuatan memikat jiwa. Meski sempat menggoda, semua pesona itu tak mempan terhadap Wang Lin. Dengan kekuatan tekad dan teknik penyegelannya, ia menundukkan Meiji dan memaksa wanita itu mengungkapkan namanya, kemudian memasukkannya kembali ke roda kecil itu. Di dunia tandus, bulan yang nyaris tanpa kehidupan, Wang Lin dan Zouru menjalani hari-hari mereka dalam keheningan langit. Di sana, mereka hidup ditemani dua harimau, Xiaobai yang cerdas dan setia, serta harimau ungu kuat yang diperoleh Wang Lin dan diberikan kepada Zouru. Meskipun hubungan mereka terlihat seperti keluarga kecil, kenyataan jauh lebih rumit. Wang Lin menyimpan dilema besar dalam hatinya. Zouru adalah satu-satunya tempat berlindung bagi jiwa kekasihnya, Limuan. Dan kebangkitan Limuan berarti lenyapnya Zouru. Waktu berlalu dan Zouru tumbuh menjadi gadis remaja yang ceria meski mulai menyadari kenyataan pahit dalam dirinya. Dalam momen yang menyentuh, Xiaobai pergi dan kembali membawa buah langka demi menyelamatkan Zouru, tapi justru mengancam keberadaan Limuan. Wang Lin yang mengetahui segera menghancurkan buah itu, menunjukkan bahwa ia tidak ingin jiwa Limuan terancam. Zouru pun menyadari hal itu dan berjanji melakukan yang terbaik. Jiwa Limuan tetap tumbuh dalam tubuhnya, pelan-pelan melemahkan jiwanya sendiri. Di tahun-tahun terakhirnya, Zouru hanya tidur, perlahan memudar dalam diam. Wang Lin, meski dingin oleh pengalaman dan waktu, tidak pernah benar-benar membenci Zouru. Ia justru terjebak dalam rasa bersalah dan kesedihan mendalam. Di hari terakhir, saat Nescenso Limuan mulai bangkit, Wang Lin duduk di samping Zouru. Ingatannya dipenuhi suara tawa gadis itu, ketakutannya, dan senyum kecil yang dulu tulus. Kini, semuanya sunyi, dan dalam sunyi itulah kebangkitan dimulai dan pengorbanan menjadi nyata. Langit di atas bulan berubah, awan abu-abu pekat berkumpul dan dari dalamnya muncul sepasang mata besar. Mata yang pernah dilihat Wang Lin, mata utusan surga 19 tahun lalu. Kini menatap lurus ke arah Zouru. Tangan raksasa turun dari langit, mengarah ke Zouru. Tanpa ragu, Wang Lin melesat ke udara. Gulungan kehidupan dan kematian muncul dan ia berteriak, "Nyahlah!" Gas abu-abu memancar dari gulungan itu, menyambut tangan langit yang turun. Suara ledakan mengguncang langit, dan tangan raksasa itu terhempas mundur. Namun belum selesai, dua tangan turun lagi, kali ini disertai petir merah yang memekakan. Tubuh asli Wang Lin muncul dari dalam tanah, berubah menjadi raksasa ratusan kaki, dan menyambut serangan dengan tinjunya. Pertempuran mengguncang langit dan bumi. Tangan utusan surga mundur, namun tidak hancur. Gulungan kehidupan dan kematian kembali digunakan Wang Lin untuk menghalangi serangan berikutnya. Namun utusan langit tak tinggal diam. Sepasang mata itu menatap tajam ke arah Zouru, dan kali ini wajah raksasa muncul di antara awan, simbol mutlak dari kehendak langit. Ia membuka mulut dan mengeluarkan cahaya abu-abu yang berubah menjadi roda raksasa. Roda itu adalah kekuatan siklus reinkarnasi. Langit berubah warna, tanah mulai retak sejauh ribuan kilometer, dan ruang seolah hendak runtuh. Wang Lin segera menyatu dengan tubuh aslinya. Namun, sebelum ia bisa bergerak, kekuatan roda itu membentuk penjara tak terlihat. Di ambang kegilaan, Wang Lin terperangkap dalam tubuh yang tak bisa digerakkan. Namun, jiwanya, asal dari kesadarannya masih hidup, meskipun terkungkung dalam tubuh fana. Meskipun terbatas, wilayah kekuatannya tetap eksis, menyelimuti sekelilingnya dengan energi yang menggetarkan langit. Tiba-tiba, di langit yang penuh gejolak, muncul sosok dewa kuno raksasa.
Dengan tangan raksasanya, ia menggapai gulungan kehidupan dan kematian yang segera terbuka ketika disentuh. Dari dalam gulungan, gas abu-abu yang kental menyembur keluar, bukan menuju tangan sang dewa, melainkan menyatu dengan dirinya. Aura surgawi mulai memancar dari tubuh dewa kuno tersebut, menandakan kehadiran kekuatan yang melampaui dunia fana. Tanpa ragu, sang dewa mengulurkan tangan dan menarik keluar sesosok makhluk dari kehampaan. Itulah utusan surga, entitas agung yang jarang dilihat oleh makhluk duniawi. Dua sosok raksasa kini berdiri saling berhadapan di angkasa, menciptakan pemandangan yang menggetarkan hati. Tatapan Wang Lin menusuk tajam, dan begitu matanya menatap utusan surga, keterkejutan pun muncul. Utusan itu sangat mirip dengan dewa kuno, tetapi di kepalanya bersinar 7 bintang. 3 di antaranya tampak tersegel dan lebih redup. Pemandangan ini mengguncang pemikiran Wang Lin. Ia tersadar bahwa ini bukan sekedar pertempuran biasa. Ini adalah wujud dari siklus reinkarnasi yang sesungguhnya. Sebuah hukum surgawi yang seharusnya halus dan tidak berbentuk, namun kini memiliki sosok fisik. Pertanyaan mulai bermunculan dalam benaknya. Jika siklus reinkarnasi adalah hukum langit, mengapa ada utusan berbentuk fisik? Dan yang lebih mengejutkan lagi, utusan ini adalah seorang dewa kuno. Saat ditarik keluar dari kehampaan, utusan itu membuka matanya untuk pertama kalinya. Bukan lagi ekspresi datar dan dingin yang terpancar, melainkan kebingungan. Ia seakan ingin berbicara, namun menahan diri. Tiba-tiba, ia mengayunkan tangan besarnya ke arah dewa kuno ciptaan domain Wang Lin. Dentuman mengerikan menggema ke seluruh langit dan bumi. Dalam radius ribuan kilometer, tanah hancur lebur, membentuk kawah raksasa. Hanya satu tempat yang tetap utuh, pusat kawah, tempat Zouru berada, memancarkan cahaya putih yang suci. Tubuh dewa kuno terdorong mundur oleh serangan itu, membuat darah menetes dari mulut Wang Lin. Namun ia tak boleh menyerah, karena nyawa Naschensol Limuan bergantung padanya. Dengan kekuatan tekadnya, Wang Lin bangkit, menyerang utusan surga bersama sosok dewa kunonya. Serangan demi serangan mengguncang bulan, darah terus mengalir, dan kekuatan yang sebelumnya menahan Wang Lin mulai melemah. Ia menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan diri dan menyerang langsung. Pertarungan terus berlanjut, dan mata Wang Lin bersinar dengan semangat juang. Utusan surga perlahan terdesak, kekuatannya pun terbatas hanya pada 4 bintang bersinar. Ia akhirnya berbicara dalam bahasa dewa kuno, menyatakan bahwa Wang Lin bukanlah bagian dari klannya, karena dewa kuno sejati tidak memiliki kekuatan kultivasi internal, apalagi domain. Namun, Wang Lin tidak peduli, ia menolak menyerahkan Limuan. Dengan teriakan keras, ia melemparkan serangan demi serangan hingga memaksa utusan itu terus mundur. Sementara itu, cahaya putih di sekitar Zouru semakin terang. Dan tiba-tiba, sebuah suara familiar terdengar. Suara yang tak didengarnya selama 19 tahun. Limuan, yang selama ini tersembunyi di tubuh Zouru, akhirnya berbicara. Dengan suara lembut dan penuh rasa bersalah, Limuan mengungkapkan pengorbanannya. Ia sadar kebangkitannya berarti harus melahap jiwa Zouru. Namun, selama 19 tahun, ia telah merasakan kehangatan Zouru seperti anaknya sendiri. Ia tak sanggup melanjutkan. Dengan kekuatan terakhirnya, Limuan mengusir jiwa Zouru dari tubuh itu, mengembalikannya dengan penuh kasih. Namun, keputusan itu mengundang murka hukum langit. Naschensolnya mulai runtuh. Wang Lin segera bergerak dan dengan hati penuh emosi, menatap wajah yang begitu ia rindukan. Limuan memintanya untuk menjaga diri dan memaafkan Zouru. Tangannya yang nyaris menyentuh Wang Lin berubah menjadi transparan, seolah keberadaannya akan segera sirna. Saat itulah, utusan surga mencoba menyeret jiwa Limuan ke dalam siklus reinkarnasi. Tetapi Wang Lin berdiri menghalangi. Dengan mata yang membara oleh kemarahan, ia mengeluarkan manik penentang langit dari alisnya. Ia memaksa jiwa Limuan masuk ke dalam manik itu, melindunginya dari roda reinkarnasi. Melihat tekad dan kekuatan Wang Lin, utusan surga hanya bisa menatap bingung sebelum akhirnya menghilang bersama roda dan awan. Tertinggal sendirian, Wang Lin tertawa, tawa pahit yang menggema di langit. Tertawa karena telah menantang langit, karena 2 kali menentang siklus reinkarnasi. Namun pada akhirnya ia dikalahkan oleh sesuatu yang lebih besar, kehendak surga. Dengan lembut, ia mengembalikan jiwa Zouru ke dalam tubuhnya, lalu terbang tinggi sambil tertawa gila. Gema tawanya membelah keheningan malam bulan itu.
Setelah kepergiannya, makhluk kecil bernama Xiaobai muncul. Dahulu disegel, kini bebas. Ia mendekati Zhou dan menjilat pipinya dengan lembut. Zhou membuka mata samar-samar, menyangka semuanya hanya mimpi, lalu kembali tidur di pelukan Xiaobai yang membawanya pergi. Di bulan, seorang pria gila mulai muncul. Rambutnya kusut, matanya liar, dan ia terus menggumamkan dua kata, kehendak surga. Setiap binatang yang mencoba menghalangi langsung binasa oleh kekuatannya. Setahun pun berlalu. Di malam hujan yang sunyi, Wang Lin berdiri di puncak gunung menatap langit. Hujan membasahi tubuh dan wajahnya, menyatu dengan air mata yang tak terlihat. Ia mulai memahami makna kehidupan dan kematian, tentang bagaimana obsesi, cinta dan kehilangan mengajarkannya bahwa hidup adalah hidup, dan mati adalah mati. Namun keduanya bisa berubah, memberi arti baru. Ia mengenang Zhou Yi, perempuan surgawi, dan Limuan. Segala peristiwa membawa pemahaman mendalam tentang siklus dan perubahan, bahwa hujan yang jatuh bukan berarti akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Pada akhirnya, jiwa kedua orang tua Wang Lin muncul, menatap anak mereka dengan damai sebelum beralih ke dimensi lain. Mereka tidak mati, hanya berpindah ke dunia yang berbeda. Dan Wang Lin yang telah melawan surga, menantang reinkarnasi, kini berdiri sebagai manusia yang memahami bahwa untuk benar-benar hidup, ia harus rela melepaskan. Perjalanan Zhou untuk menemukan pamannya terus berlanjut, meski dia belum mengetahui alasan dibalik kepergian Wang Lin. Zhou bertekad mencari jawaban langsung dari pria yang dianggap pamannya itu. Sementara itu, Wang Lin berada di puncak sebuah gunung, dikelilingi oleh giok langit yang berkilauan. Duduk di tengah lingkaran giok tersebut, ia menyingkirkan segala pikiran lain dan memusatkan seluruh energi untuk berkultivasi. Tingkat budidayanya telah mencapai puncak tahap formasi jiwa, dan kini Wang Lin tengah berusaha melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Sebuah tahap yang menjadi impian dan tujuan utama setiap pembudidaya. Tahap transformasi jiwa bukan hanya sekedar pencapaian, tetapi sebuah revolusi dalam kekuatan dan pemahaman. Dengan mencapai tahap ini, domain seorang pembudidaya menjadi nyata. Kekuatan mereka melesat ke tingkat yang tak terbayangkan, dan mereka mampu menyerap energi spiritual celestial. Energi ini membuat teknik dan mantra mereka jauh lebih dahsyat. Namun, setelah runtuhnya alam surgawi, pembudidaya di tahap transformasi jiwa menjadi langka dan sangat dihormati. Kunci untuk menembus batas ini adalah giok langit, di mana semakin banyak giok langit yang dimiliki, semakin padat energi spiritual celestial yang bisa diserap, meningkatkan peluang sukses. Tak kalah penting adalah penyelesaian domain budidaya. Tanpa domain yang sempurna, terobosan ke tahap transformasi jiwa nyaris mustahil. Pemahaman Wang Lin terhadap hukum surga berbeda dari kebanyakan pembudidaya. Setelah bertemu dengan seorang utusan surga yang ternyata adalah dewa kuno, keraguannya muncul. Dia mulai mempertanyakan konsep hukum surga yang selama ini diyakini sebagai hukum alam yang tak tergantikan. Misteri ini menggelitik pikirannya, membuat matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Mengambil nafas dalam, Wang Lin membuka seluruh pori-porinya untuk menyerap energi spiritual celestial dari giok langit yang mengelilinginya. Energi itu mengalir deras ke tubuhnya, menekan energi spiritual biasa yang dimilikinya. Dua kekuatan yang bertolak belakang itu bertarung sengit di dalam tubuhnya, seperti api dan air yang beradu. Tubuhnya penuh energi spiritual biasa. Awalnya mampu menolak serangan energi celestial yang masuk sedikit demi sedikit. Namun, seiring waktu, semakin banyak energi celestial yang merasuk, energi spiritual biasa tak lagi sanggup menahannya. Meski jumlahnya masih lebih banyak, kualitas energi celestial jauh melampaui energi biasa, membuat energi biasa terdorong mundur. Dalam proses transformasi ini, ada dua cara untuk melewati tahap formasi jiwa ke transformasi jiwa. Cara pertama adalah mendorong keluar semua energi spiritual biasa, lalu membiarkan tubuh mengisi ulang hanya dengan energi spiritual celestial. Cara ini mudah, tapi menghabiskan banyak energi dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk stabilisasi. Cara kedua, yang dipilih Wang Lin, jauh lebih sulit, memurnikan energi spiritual biasa dalam tubuh hingga setara dengan energi celestial. Metode ini menghemat waktu bertahun-tahun yang biasanya dibutuhkan untuk penyesuaian tubuh di pintu tertutup. Wang Lin tak punya waktu untuk budidaya tertutup selama ratusan tahun, jadi ia memilih jalan yang penuh tantangan ini. Energi spiritual di tubuhnya perlahan-lahan dimurnikan dan dikompresi.
berkumpul di dantian dan mengalir melalui pembuluh darah, dihaluskan oleh energi celestial layaknya sebuah penggilingan yang memurnikan energi biasa. Proses ini sangat lambat, dan dalam 3 bulan, banyak giok langit di sekitarnya berubah menjadi abu-abu, bahkan hancur. Wang Lin membuka matanya yang kini memancarkan cahaya celestial, menyadari bahwa ia baru melewati 1% dari transformasi. Energi spiritual dalam tubuhnya hanya terkompresi, belum menyatu sepenuhnya dengan energi celestial. Jumlah giok langit yang dimilikinya masih jauh dari cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dia mengingat bahwa leluhur klan setan raksasa dulu hanya mampu menerobos tahap itu dengan menggabungkan semua giok langit dari klan dan sumber daya yang sangat besar. Bahkan sekte besar pun kesulitan mengumpulkan giok langit sebanyak itu, apalagi Wang Lin yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Selain untuk menerobos tahap transformasi jiwa, giok langit juga penting bagi pembudidaya di tahap yang lebih tinggi untuk bertarung, menyembuhkan dan memperbaiki harta benda mereka. Namun, setelah runtuhnya alam surgawi, giok langit menjadi sangat langka dan berharga, membuat persaingan untuk mendapatkannya semakin ketat. Setelah 1 bulan, semua giok langit Wang Lin telah habis dan energi spiritual celestial yang bisa diserap juga berakhir. Dia terpaksa menghentikan proses penyerapan, meskipun pagoda yang dia jaga juga memiliki energi spiritual celestial. Wang Lin berjanji kepada Zhou Yi untuk melindungi mayat celestial di dalamnya, sehingga ia tidak bisa menggunakannya untuk memperkuat diri. Dengan indera ilahi yang lebih kuat dan cakupannya yang meluas hingga menutupi sebagian besar bulan, Wang Lin menyadari bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai tahap transformasi jiwa adalah mencuri giok langit dari sekte lain. Dalam pikirannya, tekadnya membara untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Di tempat lain, Zhou merasa kesal ditinggalkan sendirian saat mengendarai Xiaobai melintasi dataran luas. Namun, tiba-tiba suara yang familiar memanggilnya. Saat berbalik, sosok Wang Lin muncul perlahan. Kebahagiaan mengisi wajah Zhou ketika dia meloncat dan memeluk pamannya. Meski Zhou sudah berusia 20 tahun, bagi Wang Lin, dia tetap seperti anak kecil yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Ia mengusap kepala Zhou dengan lembut dan menawarkan untuk membawanya pulang. Zhou yang sempat merasakan kelaparan di pagoda saat kecil, kini disambut dengan buah-buahan segar yang memenuhi pagoda. Setelah mereka memasuki pagoda, Wang Lin menatap langit dan menyaksikan kedatangan seekor binatang buas yang tampak sangat merindukannya. Dengan sukacita, Wang Lin menepuk binatang tersebut dan melompat ke punggungnya, siap terbang menuju planet Suzaku. Di langit yang kosong, Wang Lin memegang kompas bintang dan meluncur ke arah planet Suzaku dengan kecepatan kilat. Tekadnya kuat untuk menemukan lebih banyak giok langit. Sesampainya di sana, ia merasakan aura kuat yang berasal dari tanaman raksasa berbentuk kabut hitam, markas klan abadi yang dipercaya. Dengan mata dingin dan penuh tekad, Wang Lin menyusup ke planet tersebut seperti meteor, siap menghadapi pertarungan hidup dan mati yang sudah menantinya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 92. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.